Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Najwa Atifa. Saya dari kelas 84. Saya akan membahas pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, materi tentang berpikir komputasi atau computational thinking. Berpikir komputasional atau computational thinking. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan cara memanfaatkan konsep ilmu komputer. Computational thinking pertama kali digunakan oleh Seymour Aubrey Pepper di Massachusetts Institute of Technology, atau bisa disebut juga dengan MIT, pada tahun 1980. Pada tahun 2006, oleh Janet Marling, Janet menyarankan bahwa komputasi adalah keterampilan dasar bagi semua orang. Menurut Janet, berpikir komputasi adalah proses berpikir yang terlibat dalam merumuskan masalah dan solusinya. 1. Pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional ini terbagi menjadi 3 tahap. A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. 2. Teknik computational thinking atau CT. Computational thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu. Istilah CT pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1896. Di tahun 2014, pemerintahan Inggris memasukkan materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar. Tujuannya bukan untuk mencetak pekerja software atau programmer secara masif, tetapi untuk mengenalkan computational thinking sejak dini. 3. Karakteristik computational thinking. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. A. Dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi merupakan tahap dari computational thinking. Dekomposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti proses perubahan. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau tugas yang mudah dikelola. Dekomposisi dilakukan untuk membantu kita memecahkan suatu masalah. Misalnya memecah atau membagi peranan dalam pembuatan film, seperti tim prosedur, tim sutradara, tim aktor, tim sound engineering, dan lain sebagainya. B. Pengenalan pola atau pattern recognition. Pattern recognition atau pengenalan pola yaitu proses untuk mengenal pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Pengenalan pola membantu kita dalam menentukan alternatif penyelesaian masalah. Pengenalan pola bertujuan agar seorang dapat hal yang akan terjadi setelahnya. C. Abstraksi atau abstraction. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, abstraksi merupakan proses atau perbuatan pemisahan. Dalam computational thinking,
Abstraksi merupakan salah satu metode berpikir yang bisa dipakai programmer ketika menulis program. Metode ini juga membutuhkan menyaring informasi yang tidak dibutuhkan, memilih informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana, dan membuat informasi lebih bersifat general sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan suatu ide. D. Algoritma. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan terhadap peserta didik, karena algoritma mudah untuk didesain dan dipahami, contohnya dengan menggunakan skema atau flowchart atau diagram alur. Algoritma desain adalah kemampuan mengembangkan pertunjukan pemecah masalah yang sama secara step by step. Misalnya, jika kamu ingin membuat secangkir teh, maka kamu akan menggunakan segelas air, menyiapkan air mendidih. Setelah itu, tuangkan air mendidih tersebut di dalam gelas dan jangan lupa menambahkan gula, kemudian aduk sampai rata agar teh tersebut menjadi manis saat diminum. 5. Keuntungan computational thinking. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. 1. Mengevaluasi masalah. 2. Mengolah masalah. 3. Mengambil keputusan. 4. Menyelesaikan masalah. Dan 5. Meneliti hasilnya. 6. Contoh computational thinking. Contohnya yaitu memasak nasi, membuat nasi goreng, dan membersihkan rumah. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Sudah kita ketahui bersama bahwa algoritma digunakan untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kehidupan. Namun, kita juga dapat menggunakan konsep pemikiran computational thinking dalam menentukan sebuah keputusan untuk mencapai penyelesaian dari suatu masalah. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tersebut. Pada saat memiliki masalah, kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang logis dan disusun secara sistematis. Computational thinking atau CT atau berpikir komputasi adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer, namun juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.